Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sanjungkan puji dan syukur kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan ridhonya kita sekalian pada saat ini telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah siang Ramadan sampai pada saat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarga dan sahabatnya, serta kita semuanya yang senantiasa istiqomah kepada ajarannya. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menempatkan posisi iman. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menempatkan posisi takwa sebagai makom yang tertinggi bagi kehidupan manusia kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah memberikan satu syariat, seorang khatib yang bertugas melaksanakan khutbah Jumat. Manakala seorang khatib tidak menjalankan pesan-pesan takwa kepada jamaah, maka niscaya demi syariat khutbah yang dilakukan ini batal dan harus diulang. Begitu pentingnya takwa di hadapan Allah. Sebab sadar atau tidak sadar, kita bisa memahami banyak orang yang mereka itu mengatakan beriman kepada Allah, tetapi realita dalam kehidupan saat ini mereka mengatakan beriman, tetapi masih suka melakukan perbuatan maksiat dan dosa zalim dalam kehidupan dunia ini. Begitu banyak orang yang mengatakan beriman kepada Allah, tetapi ketika mereka diberikan amanah sebagai pejabat negara, begitu tega-teganya mereka merampok hak-hak kerakyatan dengan melakukan korupsi dan kolusi, seolah-olah perbuatan korupsi itu wajar dan tidak tercela. Kenapa persoalan ini terjadi? Jamaah sekalian yang saya hormati,
Nabi Muhammad SAW menyatakan, ketika banyak orang menyatakan beriman, tetapi laku perbuatan suka maksiat dan dosa, maka kata Nabi, orang-orang yang menyatakan iman semacam itu, rasa iman yang dimiliki tidak diikuti dengan perasaan khasnyatullah, yakni perasaan takut kepada Allah. Segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan ini semata-mata demi untuk mewujudkan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka barangkali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah manusia berpuasa, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah puasa Ramadan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi Allah menyatakan puasa Ramadan sebagai sarana bagi seorang yang beriman untuk menggapai tujuan manusia yang bertakwa kepada Allah. Bertahun-tahun kita sekalian melaksanakan ibadah syiar Ramadan, tetapi jujur kita katakan ternyata belum juga nilai takwa itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang pemikir Islam yang bernama Profesor Hamka, beliau mengatakan ada indikator orang bisa dikatakan bertakwa kepada Allah. Apakah itu? Yang pertama, kata Hamka, manusia yang bertakwa adalah seorang manusia yang punya rasa khasnyatullah, rasa dan perasaan takut kepada Allah. Kemudian dalam dirinya selalu berusaha untuk apa? Selalu berupaya mendekatkan diri kepada perintah Allah, dan mereka itu semuanya berusaha untuk menjauhi segala larangan dari Allah. Ketika seorang manusia sudah mencoba dan mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka niscaya orang yang semacam ini dalam kategori Hamka, dia sudah termasuk orang yang punya indikator manusia bertakwa. Artinya, kalau seorang manusia dalam kehidupannya tidak juga melakukan sesuatu, berjuang berusaha untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan mengajak orang melakukan perbaikan, niscaya orang yang semacam itu belum punya indikator manusia yang bertakwa. Lalu apa yang kedua? Profesor Hamka mengatakan indikator yang kedua orang yang dikatakan bertakwa kepada Allah adalah seorang manusia yang punya perasaan khasnyatullah, rasa takut kepada Allah, dan dia meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu senantiasa berada bersama dengan manusia, dan dia meyakini bahwa Allah itu selalu melihat segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Pernyataan Allah tegas dan jelas. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan manusia di mana dan kapan saja berada, dan sungguh Allah melihat segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Banyak orang mau melakukan maksiat dan dosa, betapapun banyak orang tidak melihat,
beriman berindikasi takwa. Dia merasa betapapun manusia tidak banyak yang melihat, tapi yakin Allah bersama dengan kita dan Allah melihat segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Hamka meyakini ketika seorang manusia selalu merasa Allah bersama dengan dia dan Allah melihat perbuatan manusia, niscaya sikap kehidupan yang dilakukan akan selalu berhati-hati. Betapapun orang tidak melihat, tetapi dia yakin Allah melihat segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jamaah sekalian yang berbahagia, Hamka mengatakan indikator yang ketiga orang yang bertakwa adalah seorang manusia yang punya perasaan rasa takut kepada Allah, khasyatullah. Kemudian apa yang dia lakukan? Perasaan rasa takut kepada Allah itulah kemudian memunculkan sikap kehidupan nuraninya, kemauan hidupnya. Untuk apa? Dia berani mengorbankan dirinya untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Inilah puncak yang tertinggi bagi seorang manusia yang bertakwa. Dia mau berkorban semata-mata karena Allah, dan dia mau melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia dengan berani melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar tanpa punya rasa takut apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dihormati, dalam konteks ketiga inilah barangkali merupakan sisi bagaimana seorang manusia melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia. Sebab ketika seorang manusia yang mengatakan beriman bertakwa, tetapi dia tidak mampu dan berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar, rusaklah kehidupan masyarakat dan bangsa itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, dalam bulan suci Ramadan yang kita agungkan dan kita muliakan ini, bulan suci Ramadan sebagai syahrul jihad, bulan yang penuh dengan nilai jihad, melawan hawa nafsu manusia yang angkara murka. Maka karena itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh selama bulan suci Ramadan. Niscaya manusia akan ada perbaikan dalam dirinya sebagai seorang manusia yang berupaya mewujudkan nilai takwa, dan dia akan berani dalam kondisi apapun juga amar ma'ruf nahi munkar menjadi sikap kehidupan kita bersama-sama. Ali Syariati mengatakan salah satu ciri identitas keislaman, keimanan, ketakwaan kepada Allah adalah seorang manusia yang punya sikap kehidupan, yakni al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah itu merupakan sikap kehidupan kita bersama-sama. Insya Allah, kalau setiap manusia yang mengatakan beriman dan bertakwa ini mampu mewujudkan nilai amar ma'ruf dan nahi munkar ini, niscaya bangsa ini dan masyarakat ini akan mendapatkan anugerah Allah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun. Bukan seperti yang kita lihat saat ini, betapa banyak orang mengatakan Yogyakarta ini sebagai kota terdidik dan pendidikan. Di dalamnya ada gelar Sayyidin Panotono, tetapi realitanya yang kita lihat, Jogja sampai saat ini masih dikatakan yang nomor 5 dalam penggunaan kejahatan narkoba. Artinya apa? Belum ada kesungguhan masyarakat Muslim yang kita cintai ketika melihat segala perbuatan maksiat dan dosa dalam lingkungan kita bersama-sama. Di situ ada NU, di situ ada Muhammadiyah, tetapi ternyata dalam kehidupan masyarakat ini yang namanya perjudian, minuman keras, pergaulan bebas merajalela dalam kehidupan di Yogyakarta ini, yang sementara ini merupakan Sayyidin Panotono. Mudah-mudahan kita sekalian dalam bulan suci Ramadan ini
mampu menggerakkan potensi iman kita, takwa kita, keberanian kita untuk menegakkan yang benar itu benar dan yang batil itu batil. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan kemuliaan Allah, baik di dunia dan juga di akhirat. Semoga jamaah sekalian, termasuk golongan manusia yang diterima ibadah siang Ramadannya, terampuni dosanya, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang berani melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu